Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin habibir rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi min yawmina hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam washabbihi wal ali. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa la budda li talibil ilmi min tahammulil mashaqqati wan nasabi fi safarit ta'allumi kama qala Musa alaihi salatu wassalam fi safarit ta'allumi. ولم ينقل عنه ذلك في غيره من الأسفار لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ليعلم أن سفر العلم لا يخلو عن التعب لأن طلب العلم أمر عظيم وهو أفضل من الغزوة عند أكثر العلماء والأجر على قدر التعب والنصب. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Mudah-mudahan dengan mengawali dengan majelis ilmu yang seperti ini kita diberikan maghfirah dan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan urusan kita dimudahkan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang terus kita baca semakin menambah dan menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seiring itu pula kita diistiqamahkan untuk melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sampailah pada kalimat dan nasihat yang dihantarkan oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji pada pesan beliau, wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati. Pesan beliau lagi, ujar Sidin, wala budda, dan wajib, tidak boleh tidak, maksudnya jangan kada, li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu atau orang yang berpetualang mencari ilmu atau orang yang menuntut ilmu lah sederhananya kita, min tahammulil masyaqqati, daripada membendung rasa kesulitan. Bahasa kitanya mesti aja orang ilmu, orang menuntut ilmu tuh menyandang yang sulit tuh wajar gitu. Jadi selama menuntut ilmu dan nyaman tuh kalau dihitung bilang mampas saja lawan yang sulitnya. Di mana yang sulit itu? Waktu belajar ada paham, perjalanan tulang, memang itu. Tapi kan berataan nang itu nang beratakan lawas sakit tuh ada wayahnya kan ada. Nah, mestilah orang yang menuntut ilmu itu min tahammulil masyaqqati, daripada menanggung atau membendung kesulitan yang ia dapatkan. Wan nasabi, sama aja kesulitan juga. Ngalih ujar kita. Fi safarit ta'allumi, dalam perjalanan menuntut ilmu itu pasti sudah. Kuliah kada kuliah, pokoknya bila nuntut ilmu pasti ada nang bangaran lapah itu pasti ada. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Kalimat itu ada di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Kahfi ayat 62. Fi safari ta'allumi, dalam menuntut ilmu. Sampai Nabi Musa ini berkomentar, walam yunkal anhu dzalika, yang mana ungkapan dan perkataan Nabi Musa itu tidak pernah beliau ucapkan sebelumnya. Bahasa kita ini kayak ini, ada suah Nabi Musa ini tak ucap kababangatan lapah. Nah, itu. Nih itu tak ucap. Padahal kalau Nabi Musa tuh, kalau orang yang dikatakan manusia terkuat, itu Nabi Musa.
Ya kalau dibanding Nabi kita, jelas Nabi kita paling kuat. Cuman manusia terkuat setelah Nabi kita, yaitu Nabi Musa. Itu kalau menurut riwayat bila sidin sarik itu sampai bulu awaknya tampus gitu cuy. Daripada kekuatan Nabi Musa. Nah kuat Nabi Musa, tahu ucap ada tahan juga sekalinya. Kencang Nabi Musa, kuat sini tuh ada tahan juga. Tak ucap kita ini kan biasa bila ibadah takan lah. Musawat tak ucap masih di dalam akunya sabar aja, tapi sabar masih tok atau sabar namanya. Tuh sabar, aman masih sabar teman dia makan aja. Kada berkomentar, tidak ada reaksi batang tubuh yang menunjukkan bahwa kada sabarnya tuh kelihatan. Disimpannya masih, masih. Tapi mau sudah tak keluar, uji sabar aja masih lawan nikam nih. Kada sabar masih tak ucap tuh, ada sabar. Ya kayak ibadah kan masih gue tahan nih. Ya bahasa ini tuh masih gue pantau. Wah, itu model sabar masih. Nah, ini kalimat ini kada pernah diucapkan oleh Nabi Musa. Hari itu tak ucapkan. Walam yunqal anhu dzalika fi ghairihi minal asfar. Yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi Musa pada yang demikian itu dari selain mencari menuntut ilmu. Pas urusan menuntut ilmu hanya atau ucap kalabahan. Padahal musuh-musuh sidin itu musuh tuh Nabi Firaun. Ada ucap sidin nampak jangan liwar marah salapah tuh. Mairitna dikapung oleh Firaun sampai menyeberang lautan, membelah lautan, kada ada tahu ucap masih asal apa tuh. Tapi dalam urusan menuntut ilmu, minal asfar daripada perjalanan menuntut ilmu, tak ucap dua sekali sidin ini. Abu Jar Nabi Musa, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh ujar Nabi Musa, kita telah menemukan dan merasakan dalam perjalanan kita ini yang namanya keletihan. Nasaba itu keletihan, kesulitan, karalalihan. Tarasani itu ucap sekalinya. Jangan bahasa kita, ya benar sudah lapah benar kita dibuatnya. Nah, tak ucap. Jangan bahasa kita malapahnya alih naga ini maksudnya. Nah, itu tahu ucap dia. Nah, ini bagian daripada ungkapan Nabi Musa alaihissalam yang tidak pernah beliau ucapkan, tapi hari itu tak ucapkan. Kapan? Li ulama, supaya memberitahukan kepada kita atau supaya memberitahukan kepada beliau anna safar al-ilmi, bahwasanya dalam perjalanan menuntut ilmu la yakhlu 'an ta'abi. Itu tuh perlu garis bawahi. Anna safar al-ilmi la yakhlu 'an ta'abi, bahwasanya perjalanan dalam menuntut ilmu itu tidak ada sunyi dengan yang namanya kelelahan. Ta'ab itu lelah, susah payah. Jadi kalau ada orang bertakun nyaman lah nuntut ilmu, ya pahala ya. Nyaman, iya. Tapi kan pasti ada ketemu nengar-nengaran lapah tuh. Coba nepian takun nih, misalkan ada kesempatan takun bilang udah bagus udah nuntut bah, selama nuntut ilmu gue udah nau bah, nuntut ilmu pian nih nah, nyaman lah. Aku ada yakin mencari, nyaman beri dada. Menurut riwayat itu sidin tuh nah, sidin panjang kan umur sehat gitu. Sidin itu ada cerita hidup sidin itu di dalam bukunya tidak ada. Judul bukunya itu siapa apa dan siapa dari utara. Itu ada bukunya, ada sini. Apa dan siapa dari utara. Utara itu kan Kabupaten Hulu Utara atau misalnya orang Hulu Sungai. Itu ada buku tuh apa dan siapa dari utara, itu menyebutkan profil Abah Guru Danau ada di situ. Nah, mulai bitin Danau Panggang tuh Kak Kamar Tapura tuh. Tahu lah Kampil Purun tuh. Tas Purun tuh. Nah, tuh di situ ada beres ada di situ, lauk iwak karing ada di situ. Wah, ini tas keren-keren beneran. Harap sidin ini yang pakai tas itu. Ya, tas saya lanjung purun. Lanjung kampel bilang nyebat. Yang terbuat daripada purun itu tasnya. Kasana tulang. Allah yarham Abah Guru Bakri itu juga. Koitan daripada Guru Rasid Lida tuh. Kayak itu juga hari. Nah, tulak tuh. Lapah. Tapi kalau dihitung, cuman pulang kalau dihitung dalam menuntut ilmu itu paling kancang lawas 10 tahun, dilelawasakan 15 tahun. SD 6 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun, ambil misalkan S2 2 tahun. Itu nang capat tuh nang kada menunda-nunda.
Untung nang itu, kali sisanya malah lebih lagi. Bila sudah selesai menuntut ilmu tersebut, sisanya tuh panjang menuntut ilmu kah, panjang menikmati ilmu kah? Panjang menikmati ilmu, cek jatuhnya tuh. Dari umur manusia tuh umumnya 17 sampai 70 tuh lawas menikmatinya daripada lawas menuntut ilmu. Cuman sedikit ini Pak lawas lapahnya. Cuman ada juga dalam SD sampai misalkan habis S2 atau ambil doktor tadi lapah terus kan juga. Saat nuntutnya atau saat itunya aja, saat prosesnya itu nang lapah. Nah lalu kita berpikir, masa nang kada akun lapah nang sedikit nang ini, anak nyaman terus, lalu ada yang nak memperjuangkan lah, jangan salah kita. Nah itu bahwasanya dalam menuntut ilmu tersebut tidak ada sunyi, tidak ada sepi dengan yang namanya keletihan ataupun kelelahan. Itu pasti lapah dalam menuntut ilmu itu ada yang nyamannya ada. Tapi kayak namun bicara akhirat itu pasti lain pulang deh. Lianna talabal ilmi amrun azimun, karena bahwasanya sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah amrun azimun, perkara yang sangat besar. Urusannya ada gampang nih. Nah, masa kita amrun azimun tuh ada kegampangan, urusan yang ini berat nih urusannya. Di mana beratnya tuh? Pertama lapah. Nang kedua kada beritaan orang nah hakun jalur ini. Pian tuh. Bepandir lawan orang kada menyambet lah, kada menyambet tau. Bepandir lawan orang pedagang konsultasi. Ini asal apa di sekolah? Nah, panang bagusnya yo. Paling ujungnya menyote, hampir sudah berdagang lawan aku. Nah, itu ujungnya ke situ. Ini karena salah alamat, salah server konsultasi itu orang nuntut ilmu kepada orang yang berilmu kayak itu. Nah, lawan pedagang itu nyambung. Untuk ada konsultasi lawan paling habisan, menjuntan aja kita. Nyata hasilnya, nyata pukul orang menyedepan apa? Nah, jadi itu. Ini amrun azimun, perkara dan urusannya berat ini dari kembangan. Karena perkara berat ini, maka yang terjadi apa? Pahalanya pun ganal juga. Dan hasil yang didapatkan benar juga. Itu banyak itu di hadis kada sedikit. Di hadis Nabi itu kada sedikit tentang menjelaskan untuk ilmu. Di Quran juga kada sedikit tentang menjelaskan untuk ilmu. Sampai ada orang di zaman Nabi itu, orang ini anak berperang. Lebih habis lalu kita tulakan untuk ilmu hati Nabi. Jangan Nabi. Betinggal sabaleh. Nang betinggal dapat supaya menuntut ilmu. Lalu bila menuntut ilmu, bila pengetahuannya ada, nyamannya malah jadi situ. Amun habis tulak, amun manang mati berarti apa? Ayat apa ayat itu? Apa nih? Nafara min kulli bid'atin apa? Dia tafaqahu fid din ya itu supaya mereka belajar ilmu agama. Jangan tulak berataan perang. Sebagian aja itu urusan perang, itu urusan mati, itu urusan mempertahankan. Ya tuh jangan tulaknya Nabi. Sebagian aja. Itu Allah firmankan itu disampaikan oleh Nabi. Ada seberang itu ilmu ini. Wa huwa afdalu minal ghazwati, maka sesungguhnya atau yang namanya ilmu itu afdalu minal ghazwah. Itu lebih mulia, lebih istimewa dibandingkan berperang fisabilillah. Makanya dalam kitab Al-Manhajus Sawi itu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menuliskan hadis Nabi di situ. Ungkapannya menunjukkan bahwasanya tinta orang yang menuntut ilmu itu lebih mulia daripada tetesan darah fisabilillah. Kok seperti itu? Karena kalau orang menuntut ilmu menyampaikan fadilah dalam menuntut ilmu, mungkinkah orang tuh jihad fisabilillah? Di antaranya. Jadi tintanya orang menuntut ilmu itu nanti tulis itu pahalanya gandal pada berperang itu ada kegampangan. Wah ini kita kada tahu kan semudah itu Pak. Tapi di akhirat kan afdalu minal ghazwati, itu pahalanya, keistimewaannya lebih utama. Bukan aktaru di sini, afdalu. Sementara afdalu itu menunjukkan aktaru thawaban indallah, pahalanya lebih kenal di sisi Allah. Anda aktarin ulama menurut kebanyakan riwayat para ulama. Wah, itu sudah disepakati sudah. Artinya orang yang dalam menuntut ilmu itu istimewa dalam pahalanya, utamanya lebih ganal daripada orang yang berperang fisabilillah. Anda aktar ulama menurut analisis oleh kalangan para ulama sudah diteliti banyak.
Wal ajru ala qadri ta'abi. Nah, ini juga yang perlu kita garis bawahi. Wal ajru ala qadri ta'abi. Pahala itu tergantung lelahnya kita. Ada tapi lapah, ada banyak pahala selesai. Wal ajru ala qadri ta'abi, atau bahasa kita upah itu, pahala itu tergantung lapahnya. Kayak kita begawi juga, nyakan tapi lapah ya kakak itu bang gajinya julungi orang. Ada yang ini lapah benar misalkan orang ini nggak begawi jadi tukang, mungkin di Tanjung ini harian nih ada tukang harian ada perungan nih harian itu berdekat nah 250 umpama sehari. Sepakat sudah, artinya ulun bagi matan jam 7 sampai sore jam 4 misalkan. Gimana maghrib itu larutnya kalau bagi tarus mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Sepakat dengan gaji 150.000. Sekalinya belum lagi jam 7, setengah 7 sudah datang siap pegawai. Wah, bagus kosong tuh begitu bagus. Jam 4 hanya ampih aturannya perjanjian tuh setengah 5 hanya bulik berarti banyak masih simpon menyiapkan jarak ampun rumah. Ini kan dicocok ujulungi tahun 200 ujulungi namanya. Kenapa? Wajar berian tuh tak banyak karena lapah tuh wajar. Nah dalam menuntut ilmu berapa lapahnya pian? Tutup yang dapatkan. Ya kan mapailah nang di majelis atau nang di majelis itu lain tuh. Lainnya hanyar majelis menuntut ilmu sudah juga, yang di kelas sudah juga lain pulang nang itu. Yang itu berdasarkan kewajiban, nah ini berdasarkan kesadaran. Bila ada turun lain pulang tuh absen. Ini mungkin kan tapi kesadaran. Maaf Pak, model menjaga kewarasan modelnya tuh paham. Mestinya aku dikurang nah sadar nah untuk ilmu aku tambahan gitu. Paham seperti itu. Wajar nang ini tagana atau mungkin bisa jadi lulusnya belain bisa jadi. Kenapa? Karena ini memang ini wal ajru ala qadri ta'abi yang Allah berikan berdasarkan lelahnya. Tasungsung pangnya bahari gitu. Jadi wajarnya talabih tentang lain. Wah bisa jadi di manakah berhasilan itu di manakah ada. Sekali lagi Allah Taala kada buta, ada Allah Taala melihat. Allahu sami'un basir, maha mendengar lagi maha melihat. Nama-nama talapah kebayari gituan ngene. Nah itu. Wal ajru ala qadri ta'abi wan nasabi. Nah, tadi pahala itu tergantung rasa lelahnya dan kesulitannya. Nasab itu kesulitan. Tangaleh lapah tapi pahala yang didapatkan atau bahkan ganjaran itu diberikan Allah Ta'ala di lain waktu. Pasti julungi Tuhan. Faman sabara ala dalika. Barang siapa yang sabar, yang memang menjalani jalurnya memang letih dan lulus sulit seperti itu. Wajada ladzatal ilmi. Suatu saat ia akan mendapatkan kelezatan dalam menuntut ilmu, kelezatan dalam ilmu. Bukan lagi ladzatan talabil ilmi, ada kelezatan ilmu, tapi disuruh dulu mencari talabul ilmi dulu. Bila sudah waktunya talabah itu hilang di situ, sisanya aja lagi. Walaupun perintah Nabi menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat sampai mati, iya, tapi kena dari lapahnya tadi itu bisa dirasakan gitu. Intinya kada berataan belewasan lapah, ada berataan sakit, ada dia nyamannya ada. Nah, orang yang sabar dengan saat menuntut ilmu, suatu saat akan nanti merasakan kelezatan menuntut ilmu. Yang mana kelezatan tersebut tafuqu sa'iri ladzati dunya, bahkan melebihi dibandingkan kelezatan dunia. Nah saat ini kita kadang merasakan belum aja lezatnya ilmu tuh, nikmatnya ilmu, asiknya ilmu itu melebihi daripada nikmatnya dunia kayak ayo. Nah kita belum, karena proses kita ini saat proses belum mencapai itu belum. Makanya ketika orang naik puncak, naik gunung itu lapah. Ketika sudah di puncak, oh baru terbayarkan masalah tadi itu, oh dengan pemandangan indah segala macam. Nah itu kayaknya itu ada di kisah di Manhajus Sawi itu ada kisah orang ini dikawinakan, winnya puas sudah dikawinakan. Lalu nang dikawinakan mintuhannya nih alim, menantunya alim, sama-sama alim nang ini. Lain nang pintuhannya tuh luas di gardu mahir bedum, minantunya bebuhan nang di gardu jo mahir bedum. Bila kalah gentungan laranya. Sampai kawin anak lawan mintuha main dia masih bedum becatur. Kada apa-apa gitu. Cuman ini lain kisahnya nih. Ini mertuanya orang-orang alim ulama
menantunya juga ulama alim. Wah, luar biasa, dapat nah inilah alim. Lalu dikawinkan malam pertama sudah tuh Lailatul Zafaf, ya, malam bulan madu. Wah, kenapa jadi sebut bulan madu? Karena madu dan manisnya cuma sebulan, sisanya kada manis lagi. Pikir bersama. Ya malam satu ini lah. Kenapa disebut bulan madu? Jadi bulan ini kada tahun madu, kada hidup madu. Oh, kada. Artinya dalam perjalanan itu pasti ada lapah. Jadi ada orang lah, ada orang lah, karena ada hadis tematik, ada tabus kita bab itu. Bila ada orang menyambat, aku je mengurangi masalahku dengan menikah, luput nih itu. Bila ada menyambat nih itu, aku je mengurangi kesulitan hidup dengan menikah. Salah, gatot, gagal total dalam memahami seperti itu, salah. Makanya apalagi dia, Anda menikah itu menambah masalah dengan memindahkan kepada masalah yang baru. Mau itu juga tahun nikah, nah salah pulang. Tapi dengan dalam berkeluarga itu ya berdasarkan hadis Nabi an-nikahu sunnati lah, jangan salah bacakan an-nikahu santai, bisa mengenai bila lakun. Tapi bila sampai waktunya bila sudah tepat, tak bahasa kita tuh parang itu landep akan dulu, bila sudah parang landep kan hanya menipaskan kakumpai lagi. Ilmu maksudnya ilmu sudah siap orangnya ilmu udah, kemampuan finansial sudah ada, itu maksudnya landep dalamnya, landep mana pulang, landep ilmu maksudnya situ. Nah, jadi sudah siap dah. Ibarat kantor di Tuhan kan nak kayak dia dan imam nak kayak, siap dah. Ini ada tuan guru nak kayak di baruhan di rumah nama arwah mahal, si kamu mentahlah, siap dah. Wah, bangga dia minta haknya aku diharap-harap lalu hati aja bentar umpama nih daripadanya. Dan jangan kayak ini nah. Siapan saat itu. Nah, ini orang nih mertuanya ulama, menantunya ulama. Cuman sang mertua tadi itu sudah pas mengerti. Ini menentu, ini orangnya jaga bahasa itu saintis. Karena kalau melihat ilmu yang baru itu pasti mendalami. Karena masyhur sudah tahu ada orang ini pada murid ini K7 dalam menuntut ilmu. Akhirnya yang terjadi apa? Itu sang mertua tadi menjebak. Dijebaknya apa? Ditaruhlah sebuah kitab, yang kitab itu sudah meyakini ini zaman menentu ini pasti kada suatu baca kitab ini. Diandaklah kitab di depan pintu kamarnya. Diandak kitab di depan pintu kamar. Maka nang bini sudah di kamar sudah. Nah nama nanti hendak masuk ke kamar. Malam hendak masuk ke kamar, diandaklah kitab itu di depan pintu. Begitu hendak masuk, tak lihat diintip pintu. Begitu hendak masuk, tak lihat kitab tadi. Bukanya kitab tadi. Asik membaca. Kan diingat lagi lawan bini di kamar, azan subuh harus masukkan ke kamar. Wan, kasihkan tuh nah. Orang gede-gede kitab kada tercapai lagi lawan bini, nah ini kasihkan. Ada lah orang sampai seperti ini. Aku pun ada nang ini, nak ditanjung nih nang ini. Berapa juga nih binian menjujur lah. Mau ada nang itu, jangan yang ini nang menjujur. Wadah nang sudah nang seperti itu. Kira jaminan aku nah jadi poligami asal di poligami lawan kitab kau ini. Jangan ilmu takainya juga tak boleh. Nah seperti itu. Nah sampai nang seperti ini, jadi Tuhan luar biasa nang ini. Pada menunjukkan orang tuh nang berilmu luar biasa. Nah, ayo yang kan orang tuh kada dibisi keilmuan nang itu kada ada modal, penting kawin bah. Bahari ada nang malam pertama lah, malam pertama. Nang bini kada beilmu, nang laki kada beilmu, abut berunding malam pertama. Pian apa lah jadi apa nih? Niat mandi janabah. Kok jadi gak tahu juga aku madang pian aja kan pian imam ulun. Oh, secara biasa. Jeung laki aku udah ngerti juga kan ingat lagi. Niatnya tuh niat hanyar kan lawas mau niat tuh matan bahari sama ini itu. Ada dibeliin lain. Kalau nang kada bangalih kan jaga dalam kitab takar sadida tuh sengaja tuh mandi wajib karena Allah Taala sudah ada bangalih lagi. Nang hanyar kada lawas ka sama. Nah hanyar penyen bini, nah hanyarnya kada tabecai balu. Nah lawas pak, nah itu kan diingat lagi. Nah kenapa? Alasannya rupanya pandir nang minta menggendai. Oi. Napa diminta di kamar. Tuh sudah kada usah beriat lagi, itu di sumur sudah bajunya sudah kuniate. Mau itu. Awak kita menyatakan kayak bersan orang berbitrah itu dinyatakan. Tuh jadi sumurnya sudah kuniate, jadi kamu tajunan jadi ke situ. Itu narannya bahasa Banjarnya tuh bungol sama mahan narannya.
Nang ini juga anaknya ada pintar, mintunya ada pintar, minantunya sudah salah tak ambil orang kayak ini. Nah, ayo, begitu memprihatinnya. Gitu. Dulu ada di pondok kami itu Al-Habib Alwi Al-Idrus Allah yarham, sini sudah meninggal dunia. Sidin suah ceramah ke Kalimantan. Ada sana sambat Kalimantan, mana punya Kalimantan. Nah langsung mendengar Sidin itu berkisah. Aku jadi datang ke Kalimantan dalam dakwah, lalu berhilang ke rumah orang biasa. Untung rumah itu dihilangin kayak orang itu, orang ulama kayak itu, berhilang ke rumah. Lalu Sidin betakun, Sidin ini betakun lawan ampun rumah. Sidin sampai kada waktu sembahyangnya sampai. Lalu takuni Sidin, kiblat mana? Wajar aja kalau kau sembahyang kiblat sini kasih toleh. Orang ke Makkah ya ke Palestina, ada kawan lagi, atau ke mana ke India itu ada mau. Mana kiblatnya? Berarti menunjukkan hendak sembahyang. Apa jar ampun rumah nih? Jar ampun rumah jawabannya lucu benar nih, tapi lucu memalukan. Jar ampun rumah apa? Semalam pipai di sana. Semalam di sana. Beli kan maksudnya? Ayo. Izin astagfirullah. Memangnya kiblatnya pindah-pindah ya aja Sidin. Semalam di sana. Bila kalau semalam berarti hari Sabtu ke sini, Ahad di sini. Karena Jumat di Jungkang gitu kah? Nah, kiblat tuh ada tuh. Tapi kira mau kiblat kada tahu Quran di mana anda bisa tahu juga tuh. Quran ada itu aja buruk, Quran kita ini bila sudah bulan puasa, Quran bersih ya Allah. Tasbih itu bakulat menjadi mining. Wah, ketukan dikatik terus. Ah, itu maksudnya. Anu ibadah bermusim, musim-musiman. Nah, itu maksudnya. Nah, untung jejak ibadah nonton ilmu ini. Jangan ada baca kitab atau baca Quran segala macam so. Itu pentingnya situ. Ilmu tuh musim-musiman. Sekali lagi dalam agama bukan prasmanan. Anda mau yang mana? Oh ini kada. Karena kau dipilih-pilih yang seperti itu. Ketentuan sudah tepat. Standarisasi dalam agama sudah ada. Ya kayak tadi tuh. Niat mandi nang lawas kan yang hanyar. Kada mau niat mandi itu kayak itu. Udah ada bobo. Kalau pang 2023 ini niat terupdate, kan mau niat terupdate kita mau diinstal biasa di HP aplikasi, mau itu ya sudah ada ubah orangnya ada ubah. Nah ini ngalihnya deh. Nah barang siapa orang yang sabar dalam menuntut ilmu, wajada ladzatal ilmi, dia akan menemukan kelezatan dalam menuntut ilmu, sebagaimana kisah yang tadi. Nah tetap daripada nyalih dia hendak kitab bah. Kita ni dari kitab tahu itu nah, jadi talapas tak kipai kitab di doang, tapi lain lagi je. Tapi ada nama ini, wah luar biasa. Bagaimana kelezatan itu tafukus sa'ira ladzatid dunia, bahkan bisa melebihi dibandingkan kelezatan seluruh kelezatan yang ada pada dunia. Tak kipai beratan. Nah kawal kita nih, karena kawal belum. Kenapa? Karena kita prosesnya. Ya jangan kadang membagak lah, ada membagak. Ada sini datang tandungnya, dah, sebupuk, duit saya di sini, jangan di hadapan anda lah. Kemudian istiqomahnya tak sini, sebupuk duit saya. Apa kalimatnya? Raji, kutukarin lah ilmu ikam kah? Tapi ini pacol, misalkan kalau dipacol kayak memori tak cabut, tukarin saya ini, insyaallah kada berubah, kada aku jual. Tuh, aku belajar dari jual aja lah. Yang dengan ini kan depan malah kadang merasa paling alim kada. Nang sa ini saja tuh nah kau mau menjawab permasalahan dan menuntaskan setidaknya ada kesulitan kau menyelesaikan. Dengan kita tuh belajar tuh. Wah itu nuntut ilmu tuh lapah lagi nang kada ilmu begini. Ngomong kada ilmu gampang tinggalkan, gampang lah itulah. Makanya orang tuh bekerja tuh lelah, iya, tapi lelah lagi mencari pekerjaan. Toh lagi, toh kada kata kamu, tapi lelah dalam bekerja sudah pasti ada goyang. Lelah dalam menuntut ilmu kada sebanding dengan lelahnya hidup orang yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Wah, kali benar sudah. Pinanya nyaman lah, pinanya apa itu menyulitkan kena, pinanya nyaman. Itu mengalihi kena. Walihada kana Muhammad bin Hasan idza sahira layali in halla lahul mushkilat wa yaqulu aina abnaul muluk min hadhihi ladzat. Sebagai penutup kita. Oleh karena inilah karena Muhammad bin Hasan, Al-Imam Muhammad bin Hasan beliau menyebutkan idza sahiral layali, apabila beliau bergadang di malam hari. Orang nuntut ilmu itu begadangnya ada yang pak guplah sudah lah dia kacau dan pulang lagi nih. Nah,
orang jakal diskusi berunding tentang ilmu ada Pak. Ya, begadang saya terlambat kuring bentakan tapi dalam bahasa ilmu dong sih. Apabila beliau bergadang di malam hari, in halla lahul muskilatu, terhurailah, terlepaslah, ya, terpecahkanlah al muskilatu, segala kesulitan-kesulitan yang beliau hadapi. Orang saleh itu malam itu jadi akan pasar, modelnya itu pasar ibadah. Nah, inilah kesempatan yang terbaik. Kalau kita malam tulakan malam minggu tulakan ini bagi benua wara. Jangan bicara aduh saja bagus saja selamat dulu kamu. Umpamanya tuh. Nah, apabila malam sudah terjadi, ujar Imam Muhammad bin Hasan, beliau itu apa? Merasa terurailah, terpecahkanlah segala kesulitan-kesulitan. Yang mana kesulitan tadi beliau rasakan di siang hari. Malam tanyaman sekali. Karena biasa itu waktu dulu menggawe tesis itu. Atau S2 tuh, tesis biasa. Jam 9 atau sekitar habis Isya, habis makan, baca-baca setumat buku-buku guring. Di alarm. Sekitar jam 3 bangun. Selain modelnya aman, tapi jangan bangun guring macam itu. Aduh ya itu. Lu yowak. Bangun guring, habis itu apa duduk dulu. Sunah Nabi itu bangun guring lah. Bunjur kan. Nah, diurut. Nah, ini. Itu sunah tuh binan lagian lah. Bangun itu akan baca dia loh. Jadi bertahan tuh cara bahasa Banjar tuh diunyah-unyah dahulu diurut-urut nih persendian nih. Nah, jangan guring langsung loncat terabang lah itu. Tuh kurang nang kebakaran jo abut lah itu. Nah, itu lain pulang kisahnya lah diuruti loh. Jadi peregangan dulu. Anyar bangun bagian hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Anyar pauduan bodoh, nah tabungan segala macam. Bila sudah bergerak, anak mulah kopi misalnya mulah kopi. Gerakan itu hanya sembahyang sambil minum kopi dan pulang. Gerakan lo sudah ada sembahyang barangkali tahajud 2 rakaat kan. Yang hajat kayak banyak tanya mantik lain lancar. Percaya cik ya. Bila mau sudah kayak itu. Tapi bila malamnya ternyata langsung guringnya. Nah ini Imam Muhammad bin Hasan kata beliau apa? Terurainya permasalahan hidup dan segala sesuatu yang ada di siang hari itu terpecahkan di malam hari. Yaqulu sampai beliau berkata, apa kata beliau? Ini kata-kata beliau yang sudah merasakan kelanjutan ilmu itu. Ujar beliau, aina abnaul muluk. Mana di sini putra-putra seorang raja? Mana sini putra sultan? Mana orang sugih? Mana? Wah, sebenarnya kita jangan berucap nih. Min hadhil ladat, dibandingkan keledatan yang sudah aku dapatkan. Mana sini anak raja? Anak raja tuh kawan ini. Mana keledatan seperti kaulah membandinglah. Kata kawannya. Makanya gambarannya satu. Jar guru kami Al Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Idrus, kata beliau apa? Lihati dunia tuh. Jabat kita begitu tidak enaknya, tapi setumat kita andeb luar biasa menginginkan. Kita ingin HP misalkan, luar biasa inginnya. Ketika Anda dapatkan, sudah dapat, apakah mesra keledatan tersebut berlama-lama? Enggak. Sudah dapat deh, biasanya lagi. Ini bukan Anda menyuruh hambar terhadap dunia, tidak, karena ini fasilitas, ini fasilitator kita. Anda ini Anda orang ini dapat dan itu karya kau ada dimiliki. Apakah sama kegembiraan tersebut di waktu yang akan datang terusnya? Dapat. Ini bisa jadi karena tapi himologi itu dunia. Ketika Anda inginkan sudah luar biasa ingin cintanya. Ketika sudah mendapatkan biasa saja. Nah inilah yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Hasan. Ini kemesraan dalam kegiatan menuntut ilmu tersebut itu bisa dirasakan terus menerus. Makanya sampai beliau berkata, aina abnaul muluk, mana anak raja yang sok-sokan itu. Diberitakan tuh, mana nang apa juragan pajak teman. Yang bisa bertukar dengan ini macam-macam segala macam. Silahkan. Tapi sudah mendapat dibandingkan keledatan yang seperti ini, tidak sebanding lagi sudah mana. Nah ini beliau sampai sebegitunya. Nah artinya menunjukkan kepada kita kapan kita mendapatkan keledatan istimewa rasa nikmatnya dalam ilmu tersebut. Pada waktu kita harus melewati fase yang pertama adalah lelahnya kita dalam proses menuntut ilmu. Nah itulah yang terjadi. Itu suatu keniscayaan.
Makanya innal mar'a la yuladu aliman, sesungguhnya orang tersebut dilahirkan tidak langsung dalam kondisi alim. Karena jangan seandainya mahayal mana jadi alim nah. Mau nyaman mahayal nah kayak itu mahayal bang itu tiba-tiba jadi alim. Sudah makan behri dah aku bicara ini. Cuma karena prosesnya harus ada proses. Dan Allah melihat bagaimana prosesnya oleh hati. Sebagaimana yang disebutkan tadi, al-ajru ala qadri ta'abi wan nasabi, pahala dan segala yang Allah berikan tergantung sejauh mana kadar lelah dan sulitnya. Makin lapah, makin ganal, makin sulit, makin Allah berikan keistimewaan pada orang tersebut. Karena memang itu sebuah proses. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di pagi hari ini semakin menambah spirit kita dalam menuntut ilmu dan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita menuntut ilmu tersebut. Paling tidak kita mendapatkan keistiqamahan dari Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.